Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati, alamat saya Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Timur. Saya PPG PAI dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Hari ini akan praktek yaitu P5 ataupun modul P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengolah sampah organik ataupun non-organik. Bertepatan ada di SMK Kota Terpadu Mandiri, tempatnya berada di Desa Tanjung Mas Makmur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum memulai pada hari ini sosialisasi ataupun praktek P5, jadi dipersilakan untuk berdoa. Jadi untuk kita silakan dipimpin doa untuk teman-temannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih buat anak-anakku semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya berangkat ya untuk kelas hari ini. Alhamdulillah berangkat semuanya. Baik, hari ini Ibu cuman mau step pertama yaitu mau mensosialisasikan tentang P5. P5 itu apa? P5 itu adalah modul proyek penguatan pelajar Pancasila. Itu yang dinamakan P5. Dan P5 kali ini untuk kelas hari ini Ibu akan memberikan temanya itu ada gaya hidup berkelanjutan. Temanya beda nanti dengan topiknya. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalau untuk tema P5 itu sebenarnya banyak, tapi di sini Ibu pengen mengangkat tema P5 ini dengan gaya hidup berkelanjutan, dengan topiknya nanti adalah memilih sampah non-organik ataupun sampah organik. Jadi nanti kita langsung praktek, karena kedepannya kita akan berkumpul ataupun bersosial dengan masyarakat, kita bisa menggunakan ataupun memberdayakan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk tema hari ini dengan sesuai yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan mengolah sampah non-organik ataupun organik, itu nanti gunanya contohnya kayak daun. Kayak daun itu nanti bisa dibuat untuk kehidupan kalian yang suka. Kalau di sini kan mayoritas orang suka tanam-menanam ya, karena petani, itu nanti bisa menjadi pupuk. Caranya bagaimana?
caranya kalau kayak daun, apalagi kalau sampah kayak orang pasar-pasar sayur itu, nah itu contohnya kayak misal tahu kalian gubis itu yang sudah dibersihkan kok, kayak rompesan, kayak terong, itu nanti bisa jadi sampah organik dengan pengolahan-pengolahan tertentu. Contohnya kayak daun-daun yang di rumah kalian, sekeliling kalian itu juga bisa diolah untuk bisa jadi pupuk. Bahkan itu kalau untuk tanaman sayuran itu juga bagus, ya. Tetapi kalau yang di rumah ada tuh kan banyak sekali kayak perabot, kayak kalian beli salad buah itu kan ada tinwol ya. Itu kan kalau di kesehatan itu dipakai cuma 1 kali. Nah, itu bisa dibuat sampah juga, bisa didaur ulang kembali ataupun bisa dijual menjadi, kalau bahasa Jawa kita umumnya adalah rongsokan. Jadi begitu. Tetapi yang sangat penting buat anak-anakku semuanya, nanti kita akan belajar mengolah sampah, nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ini, kayak sampah daun-daun, kayak kalian habis motongin sayuran kangkung, batangnya itu juga bisa diolah, yaitu dicacah terlebih dahulu atau bisa dimasukkan ke dalam ember, habis itu ditutup jangka dari beberapa hari, itu nanti bisa jadi tanam atau bisa jadi pupuk buat tanaman kalian. Jadi nanti hari ini kita belajar langsung yang ada di sekitar lingkungan kita, sekolah kita, nanti baru kalian bisa menerapkan di dalam rumah kalian. Jadi bisa mengurangi dampak polusi, bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sekeliling kalian. Jadi hari ini kita prakteknya begitu, ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan terkait dengan sampah. Jadi kalau kayak di rumah itu kayak botol bekas, terus aqua, kenapa Bu harus diolah dengan bagus? Karena kalau kalian buang botol aqua, posisinya membuka, tutupnya itu membuka, terus pas otomatis kan ada air masuk, itu akan menjadi sarang apa? Sarang apa? Bisa jadi sarang nyamuk, bisa jadi sarang penyakit. Jadi kalau untuk proses pembuangan sampah yang benar kalian bisa diterapkan di rumah, makanya nanti kita kerjasama di lingkungan sekolah kita juga, buka dulu tutupnya, diputer, ataupun mungkin bisa direnyek lah, bisa dipuntir, habis itu ditutup. Nah itu cara yang bagus untuk membuang sampah. Itu. Nah kalau plastik, kalau bisa jangan jangan ditimbun, jangan dikubur, karena itu bisa membuat tanaman ataupun tanah itu tidak menjadi apa? Betul kata Meli, menjadi tidak subur. Berarti bagaimana kalau untuk sampah-sampah plastik? Betul, sampah-sampah plastik dibakar. Jadi di rumah Ibu sudah menerapkan yaitu 2 tempat. Kalau ya misal nggak ada tempat sampah, bisa jadi pakai karung. Terus botol minuman yang kalian beli harganya mohon maaf yang 5 ribuan, itu dipakainya cukup 3 atau 2 kali. Itu caranya dikumpulkan, habis itu bisa jadi barang bekas, tapi jangan dibuat tadi sembarangan. Kayak botol air minum aqua yang mungkin kalian beli juga, itu tidak boleh dipakai berterusan. Kalau ngelihat dari kesehatan, itu akan menimbulkan kanker. Seperti begitu. Tapi daripada kita terkena, makanya dari awal kalau bisa kita mencegah. Itu adalah memilih dan mengolah sampah dari organik menjadi ataupun non organik. Jadi di rumah begitu ya. Siapa di sini yang mungkin mamanya, bapaknya, saudaranya bisa menerapkan cara pengolahan sampah tersebut, gitu ya. Oke, jadi hari ini bawa gunting semuanya, bawa ya. Oke, baik. Kalau yang hari ini yang nggak bawa, nanti bisa bantu-bantu teman-temannya kita bersih-bersih di lingkungan sekitar. Terus habis itu nanti ada beberapa banyak daun, kita coba bukan fermentasi, tapi Ibu mau kasih tahu supaya kalian bisa di rumah itu menerapkan sampah-sampah tersebut bisa menjadi bahan ataupun bisa menjadi sesuatu yang berguna buat gaya hidup berkelanjutan buat kalian besok ya. Kayak sampah itu jadi apa? Misal kalau yang punya botol aqua itu, kalau yang misalnya yang kreatif, itu juga bisa jadi tempat
apa pensil dengan catatan bisa dihias dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus sekreatif mungkin menghias kamar, misal yang cewek-cewek karena di sini kebetulan banyak yang cewek, menghias kamar dengan barang-barang yang estetik juga, nggak harus yang mahal. Yang penting kita bisa kreatif, bisa mungkin ditambahin apa pita, bisa ditambahin kalau mungkin alatnya ada lem tembak, itu juga bisa ya. Jadi itu bisa menjadi bahan-bahan yang bagus buat kalian untuk menghias sekitaran rumah. Mungkin kalau yang di rumah mamanya marung makan, itu kayak sedotan, itu kalau bisa jangan ditimbun, kalau bisa dibakar. Itu termasuk plastik bukan? Ya, kalau nggak mau ditimbun, nggak mau dibakar, berarti harus sekreatif mungkin. Berarti kayak misal dibuat hiasan dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan untuk kali ini pengenalan dari sampah ataupun pengenalan dari materi hari ini? Ada? Tidak. Baik, kalau tidak berarti silakan dipersiapkan baik itu guntingnya. Hari ini sekalian kita praktek untuk membersihkan lingkungan, sekalian memilih mana sih bagian sampah yang organik dan mana bagian sampah yang non organik. Ayo silakan, kita ada di lingkungan kita, cukup di samping sekolahan kita aja ya. Oke, baik silakan. Ibu lagi. Ya. Kesini dulu nak, ini Bu jelasin dulu bentuk sampahnya. Cepet selangkrang. Dah ya. Nah, ini kita hari ini mau mengolah ataupun melihat sampah yang ada di sini. Nah, contohnya begini. Tadi aqua yang seperti ini, kalian kalau di rumah diusahakan kalau ditutup, khawatirnya nanti ini akan bahasa Jawa kita adalah bledos alias ya. Ini. Nah, kalau bisa ini dibuka, tutupnya dibuang, dibeginiin. Habis itu baru kalau untuk yang seperti ini bisa dijual kembali atau bisa diolah kembali yang tadi Meli bilang ataupun Sri tadi saya lupa, ini bisa diolah kembali, bisa jadi kayak apa? Tempat pensil dengan catatan dihias. Jadi begitu ya. Nah, ini mana sampahnya tadi? Ini. Nah, ayo silakan dicari sampah-sampah seperti itu. Nah, ini juga kalau kalian di rumah ini harus dibersihkan. Ya. Nah, dibersihkan. Kotak sampah satunya Mbak sini. Ada bau gunting nggak? Sini yang bau gunting sini tuh. Ibu kasih tahu. Nah, sini. Coba sambil diperhatikan. Yang daun-daun seperti ini. Nah, ini kalau mau jadi pupuk kompos, ini diginiin dulu. Caranya begitu ya kalau di rumah. Dipuntir. Dapat, Bu. Dibersihin, diponter dulu. Nah, cari sampahnya. Ayo silakan diberesin dulu, dikumpulin. Kan atom jatuhnya. Ya, bisa boleh. Yuk, sapunya, yuk. Turun aja lan, nyapunya lan. Udah ya. Kose.
Nah, coba perhatikan. Nah, sampah ini misal kok kalian udah kering, ini kalian kan dibakar tuh, dibakar di atas tanah begitu ya. Habis itu ada beberapa sampah juga yang dibakar, tunggu hujan ataupun beberapa hari, tanahnya juga itu bisa subur ketika kalian mau ditanam. Itu bagus. Ya. Jadi bukan hanya hasil dia fermentasi jadi pupuk, tanahnya pun di atas dia bakar, itu juga dia bagus. Jadi kalau di rumah punya sampah itu kalau bisa seperti plastik begini dibakar, campur dedaunan. Kalau daunnya nggak mau difermentasi jadi pupuk, jadi tanahnya aja nunggu. Tapi kalau habis dibakar tanahnya jangan langsung diambil ya, karena di situ masih panas dan lain sebagainya. Harus nunggu ada beberapa hari dulu baru bisa dipakai untuk jadi tanaman ataupun misal buat apa kayak nanam kangkung, bayam itu ditaruh di atasnya itu lebih bagus lagi. Jadi begitu ya. Silakan dibersihkan di pojok situ, nanti tanahnya ini misal besok mau nanam bunga apa bisa diambil. Ini bisa jadi pupuk ya. Ayo silakan bantu diberesin kawan-kawannya. Pakai ini apa namanya? Kayu, Fahri, cari kayu. Bisa narik sampah ini, Nah, kenapa sampah ini harus dibakar daunnya? Karena bisa jadi sarang nyamuk. Jadi harus dibersihkan. Nah, ini dibakar. Tarikin sampah aja, ayo ambilin sampahnya. Nah, ambilin sampahnya. Nah, ini bisa didaur ulang lagi ataupun bisa jadi rongsok. Nah, kayak aqua gelas kayak begini. Nah, kalau ketemu aqua gelas begini baru dibersihin. Dijadiin satu. Nah, ini kan ada airnya nih. Ini bisa menimbulkan sarang nyamuk. Jadi kalau bisa di rumah, kalau nggak mau dijual, ini bisa dipuntir lagi. Nah, ini Mel. Ini maksudnya sampah bakar kan? Iya, sampah bakar. Nah, kalau yang seperti ini nah bisa dijual kembali. Ini, Dok. Coba, kuahnya. Nah, ini nih. Nah, ya betul. Paling itu loh, Dok, di sana, Dok. Sampah aqua itu ambil. Nih. Pakai ini. Tuh sebelah sana itu. Bisa diambil. Kalau yang ini jangan disusun. Nilai jualnya bisa berkurang. Nah, ini susun begini. Ya, nanti dilihat hasilnya. Mana yang itu? Mika nggak masuk. Nah, bakar. Jadi tarik pakai kayu, Ruri. Siapa sampahnya? Nah, ini dibukain, Dok. Apa atasnya itu ditumpuk jadi satu dia. Bentar. Aqua. Nih. Bentar, Dok. Aku tambah mana? Wes, Dok, aja anu, Dok, rene, Dok. Nah, ini kan pas ada aqua nih. Bisa. Nah, ini.
diberesin, ditumpuk. Kalau untuk aqua gelas seperti itu jangan jangan direnyek, dia ditumpuk seperti ini karena nilai jualnya kalau biasanya nggak jadi kiloan, dia per bijinya. Jadi sampahnya seperti itu ya. Apalagi kalau di tempat kalian rumah banyak itu ditumpukin. Nah ini kalau yang ini kan bagian bisa ada nilai jual lagi. Jadi untuk yang ini bisa dibakar, setelah itu tanahnya bakaran nunggu beberapa hari, bisa diambil buat tanaman, bisa buat ditanam lagi, dia juga subur. Jadi bukan hanya fermentasi bisa jadi pupuknya aja, tapi tanah yang ini juga bisa bagus ya untuk dibakar. Oke. Di bawah cuci tangan. Ih, Jan. Ayo silakan cuci tangan. Ayo silakan cuci tangan yang bersih karena tadi kita habis memilih ataupun mengolah sampah. Silakan cuci tangan sebelum kalian mau melakukan aktivitas yang selanjutnya. Ayo silakan bergantian. Ayo gantian. Cepet Ri, cuci Ki. Ri. Ada Ibu. BBM. Ayo silakan. Awas guntingnya dan alat sapunya nanti dipulangin lagi alatnya. Oke baik, jadi hari ini kita sudah langsung praktek. Terima kasih buat anak-anakku semuanya partisipasinya. Semoga hari ini apa yang kita belajar ataupun tadi yang semuanya sudah kita praktekkan semoga bermanfaat buat kedepannya buat kalian. Nah, jadi untuk kesimpulan pada hari ini dengan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, memilah dan memilih sampah organik menjadi non-organik juga. Jadi itu kesimpulannya bisa berguna buat kalian ketika nanti kalian menerapkan yang ada di rumah kalian. Karena itu temanya gaya hidup berkelanjutan. Kedepannya itu akan berguna buat kalian semuanya. Jadi begitu ya. Jadi manfaat untuk belajar kali ini dengan proyek profil pelajar Pancasila pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau untuk P5 itu sebenarnya banyak, tapi untuk kesimpulan pada hari ini, semoga sampah-sampah kalian yang ada di rumah kalian, yang ada di sekitar kalian, kalian bisa paham, bisa memilah dan memilih. Oh ini barang yang harusnya dibakar. Ini bisa barang diolah kembali dan ini barang bisa diolah kembali menjadi pupuk, bisa menjadi hiasan dinding atau bisa menjadi barang-barang yang mungkin kedepannya bisa berguna buat kalian ataupun bisa berguna buat sekitar kalian. Bahkan bisa berguna juga diterapkan di dalam keluarga kalian. Jadi itu ya untuk kesimpulan pada pagi menjelang siang hari ini ya. Dari situ dari awal belajar sampai sekarang ada yang perlu ditanyakan terkait P5 hari ini? Sudah sangat cukup jelas ya? Oke, baik, kalau sudah sangat cukup jelas, terima kasih untuk partisipasinya untuk hari ini, tema P5 hari ini. Semoga saya berharap nih, Ibu berharap bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.